Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menerangkan tentang model komunikasi TUPS yang terdiri dari Nabila, Miko, Wahyu, dan Zaki. Model komunikasi TUPS yang dikembangkan oleh Stewart L. TUPS. Model ini menggunakan komunikasi paling mendasar, yaitu komunikasi dua orang atau diadi. Model komunikasi TUPS sesuai dengan konsep komunikasi sebagai transaksi. Ia mengasumsikan kedua peserta komunikasi sebagai pengirim dan sekaligus juga penerima pesan. Ketika kita berbicara atau mengirim pesan, sebenarnya kita juga mengamati perilaku mitra bicara dan kita beraksi terhadap perilaku yang kita lihat tersebut. Komunikasi adalah sebuah proses yang tiada akhir dan tak akan berakhir hanya dengan umpan balik. Model komunikasi yang digagas oleh TUPS merupakan bentuk respon atau tanggapan terhadap proses komunikasi yang berlangsung secara mekanis. Kehidupan sehari-hari, komunikasi itu suatu proses yang sinambung, tanpa awal dan tanpa akhir. Artinya apa yang kita anggap awal komunikasi itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari fenomena komunikasi yang terjadi sebelumnya, baik dengan orang yang bersangkutan ataupun pihak lain. Dan apa yang kita anggap akhir komunikasi juga akan berlanjut dengan peristiwa komunikasi berikutnya, baik dengan diri kita lagi ataupun dengan pihak lain. Model komunikasi TUPS. 1. Komunikator, merujuk pada seluruh partisipan komunikasi, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. 2. Saluran, merujuk pada berbagai jenis metode atau macam-macam komunikasi yang digunakan oleh komunikator untuk mengirimkan pesan. 3. Masukan, stimuli yang terdiri dari seluruh stimuli masa lalu atau stimuli masa kini yang menyuguhkan berbagai informasi mengenai lingkungan. Komunikasi menurut Stewart L. TUPS. Komunikasi yang terjadi di kehidupan nyaris tidak memiliki struktur utuh karena setiap komunikasi yang terjadi merupakan sambungan dari komunikasi yang terjadi sebelumnya. Stewart L. TUPS juga menerangkan bahwa komunikasi merupakan transaksi yang berkesinambungan. TUPS menggunakan spiral untuk menggambarkan proses komunikasi manusia yang berkelanjutan. Dalam komunikasi TUPS, mereka yang terlibat dalam proses komunikasi disebut sebagai sumber komunikasi atau komunikator 1 dan komunikator 2. Melalui model komunikasinya, TUPS menekankan pada berbagai aspek perhatian yang diberikan oleh manusia kepada manusia lainnya, seperti mendengar, memahami, dan mengingat. Ini adalah contoh dari diagram model TUPS. Pesan dalam model ini dapat berupa pesan verbal juga non-verbal, disengaja ataupun tidak disengaja. Salurannya adalah alat indera terutama, indera pendengaran, penglihatan, dan peraba. Pada model TUPS komunikator 1 dan komunikator 2 memiliki unsur gangguan. Gangguan dalam model TUPS terbagi dua, teknis dan semantik. Gangguan teknis adalah faktor yang menyebabkan si penerima merasakan sesuatu perubahan dalam informasi atau rangsangan yang tiba, misalnya kepedulian, atau dari pengirim pesan yang mengalami gangguan dalam berbicara. Gangguan semantik adalah pemberian makna yang berbeda atas lambang yang disampaikan pengirim. Kelebihan dan kekurangan pada gangguan model TUPS. Kelebihan menggambarkan komunikasi paling mendasar, yaitu komunikasi dua orang atau diadik. Kekurangan, kekeliruan dalam mengirim pesan atau memaknai pesan yang diberikan bisa dikatakan gangguan semantik berupa salah persepsi. Model TUPS ini memiliki dua komunikator, yang mana dalam komunikator 1 dan komunikator 2 memiliki unsur-unsur dan didefinisikan sama. Contohnya masukan, penyaringan pesan, saluran, gangguan, serta unsur-unsur tersebut tetap berada dalam muatannya. Proses komunikasi juga berlangsung spontan dan serentak. Karena itu, kita melihat bahwa kedua peserta komunikasi disebut komunikator 1 dan komunikator 2. Penggunaan nama bersifat sembarang saja, tidak otomatis karena bahwa komunikator 1 sebagai orang yang punya inisiatif pertama untuk mengirim pesan pertama kalinya, dan komunikator 2 sebagai penerima pesan untuk pertama kalinya. Meskipun untuk memudahkan pemahaman, kita dapat mengkonseptualisasikan komunikasi seperti itu.